Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang sirah nabawiyah. Ini sudah masuk ke bab terakhir ya dalam kitab ini, yaitu bab 44 ya, dan masih kurang lebih ada beberapa bab ya. Ini menjelangnya wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bab 44 yang berjudul keberhasilan dakwah dan pengaruhnya. Sebelum saudara yang dirahmati Allah, kita memasuki pembahasan selanjutnya mengenai detik-detik akhir kehidupan Rasulullah SAW. Sudah sepantasnya bagi kita untuk melihat secara global kepada amal besar yang merupakan buah kehidupan Rasulullah SAW yang mengungguli segenap para nabi dan rasul yang lainnya, sampai Allah menobatkannya sebagai pemimpin umat yang terdahulu dan yang terakhir. Sesungguhnya telah dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di mana firman-Nya dalam surat Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Sampai akhir hayat ya, sampai akhir ayat maksud saya. Coba bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir surat Al-Muzammil ini ya, untuk memperdalamnya. Karena disinilah Nabi mulai diperintahkan untuk sholat ya. Kemudian dalil yang berikutnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Hingga akhir ayat ini ya. Saya lihat lagi di tafsir Ibnu Katsir ya. Ayat ini menunjukkan bahwa mulai diperintahkan Nabi kita untuk berdakwah ya. Maka beliau segera bangun dan terus berjuang lebih dari 20 tahun ya, kurang lebih 23 tahun ya. Di Mekah 11 tahun, pengikutnya cuman berapa ya di Mekah itu? Cuma 158 ya kan. 89 kalau nggak salah kurang lebih itu ada di Habasah, ngungsi di Habasah. Sisanya ya tinggal di Mekah itu sembunyi-sembunyi selama 11 tahun, lama sekali ya. Makanya kalau kita mau berdakwah ya jangan buru-buru, karena
hidayah itu Allah yang memberi, kita hanya tugasnya menyampaikan kepada manusia ya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Dia mau ikut alhamdulillah, nggak mau ikut ya itu urusan dia dengan Allah. Yang penting hujah kita sudah kita sampaikan, bagaimana cara beragama dengan benar, bagaimana cara beribadah dengan benar sesuai dengan yang dimaui Allah dan Rasulnya, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Karena para sahabat itu juga dijamin surga ya. Dan Allah ridho kepada para sahabat, dan sahabat juga ridho kepada Allah. Jadi jangan mengikuti ulama apapun kalau dia tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi kalau ulama tersebut memahami dengan sesuai pemahaman sahabat, ya kita harus ikut, wajib hukumnya. Gitu. Namanya juga ulama berijtihad ya. Ijtihad itu bisa salah, bisa benar. Kalau salah dia dapat 2 pahala, kalau benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala, nggak berdosa. Tapi untuk kita pengikutnya yang awam ya, mengikuti ijtihadnya para ulama yang keliru dosa, nggak boleh gitu. Sedangkan hadis-hadis Nabi masih banyak sekali yang belum kita amalkan, seperti sholat rawatib aja. Apakah kita amalkan dengan sempurna? Enggak, gitu. Belum tentu. Sholat malam ya 11 rakaat, apakah udah kita amalkan dengan sepenuh hati? Ya kan, paling cuman 2, 1 paling begitu. Duha, apakah kita udah amalkan? Ya, 8 rakaat setiap hari. Dan dalam riwayat yang lain 12 rakaat, ada yang mengatakan hadis 12 rakaat itu adalah dhaif ya, tapi Nabi juga pernah mengerjakannya ya, karena dia waktu dia ketiduran atau terlambat dia sholat malam ya, kan 11 rakaat ya, kemudian dia kerjakan di sholat duha 12 rakaat ya, sebelum sholat duha ya itu. Jadi dikodok boleh. Jadi sholat apapun boleh dikodok di luar waktu yang tidak diperlukan sholat juga boleh, seperti misalnya sholat fajar atau qobliyah subuh, kita terlambat, kita belum mengerjakan, kemudian imam sudah mengandangkan takbir ya, sudah mulai sholat ya, kita ikut sholat berjamaah, kemudian kita berzikir, setelah itu kita keluar dari situ, kita sholat 2 rakaat sholat kodok qobliyah subuh boleh. Padahal setelah sholat subuh tidak ada sholat gitu. Tapi karena ada sebab bolehkan. Sama dengan sholat asar juga, setelah sholat asar tidak ada sholat. Tapi kalau kita misalnya biasa mengamalkan sholat 4 rakaat sebelum asar ya, yang dikerjakan 2-2, karena siapa yang mengerjakan sholat qobliyah asar 4 rakaat itu akan mendapatkan rahmat dari asar ini sampai asar berikutnya gitu, bagi yang mau. Kalau kita sudah mengamalkan, rasanya sayang gitu. Boleh kita kodok, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi banyak sebenarnya hadis-hadis Nabi yang sahih yang bisa kita amalkan, jangan membuat-buat syariat sendiri ya. Misalnya ambil contoh, Nabi sering melakukan sholat membaca surat Sajadah dan Al-Insan ya, melakukan sujud tilawah. Ya lakukan seperti itu, jangan dipotong-potong ya. Ini kita potong-potong, dalam 2 rakaat kita belah 2, itu pun nggak full suratnya ya, hanya untuk mengejar sujud tilawah, nggak boleh. Berarti kita berkreasi sendiri. Misalnya rakaat pertama ya kan, kita baca sampai berapa ayat, kemudian rakaat kedua kita baca sampai berapa ayat misalnya, kemudian kita sujud
tilawah, nggak boleh. Kalau sekali-sekali untuk belajar ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan kita rutinkan, ya itu perlu dalil, gitu. Sama dengan kita barang siapa yang sujud, ya, dalam keadaan sujud dia berdoa, itu doanya mustajab. Cuman orang banyak menetapkan di sholat di rakaat terakhir. Nah itu juga perlu dalil. Sekali-sekali dia di rakaat terakhir, sekali-sekali di rakaat pertama, atau setiap sujud kita melakukan doa itu pada saat sujud. Jangan kita menetapkan sendiri di rakaat terakhir kita lama sholatnya sujud berdoa, nggak boleh juga, karena itu perlu dalil. Apapun yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itulah yang kita ikuti. Jangan kita membuat kreasi sendiri. Itu namanya bid'ah, mengada-ada dalam ibadah. Ya. Kita lanjutkan ya. Saudara kita rahmati Allah. Setelah beliau SAW diperintahkan untuk bangun dan berdakwah atau memperingatin manusia, maka beliau SAW segera bangun dan terus berjuang selama kurang lebih 20 tahun ya. Dia berjuang atau kurang lebih 23 tahun lah ya. 11 tahun di Mekah dan 10 tahun di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah kalau nggak salah seperti itu. Sini jelaskan 20 tahun ya. Mengemban tanggung jawab dan amanah suci nan mulia di pundaknya di muka bumi ini, yaitu tanggung jawab kemanusiaan secara totalitas, tanggung jawab akidah secara penuh, serta tanggung jawab perjuangan dan peperangan di berbagai medan. Ya. Jadi perang Rasulullah itu untuk mengajak orang bertauhid, mengajak ke Islam, yang nggak mau perangin. Gitu. Kebanyakan orang kalau mengajak ke tauhid dimusuhin memang ya. Di zaman Nabi Nuh juga begitu. Dibenci oleh umatnya, semua nabi-nabi. Nah, kita juga kalau mengajak manusia ke tauhid sekarang ini ya, jangan menyembah-nyembah kubur, dibilang wah, Wahabi lah, macam-macam lah ya. Karena ketidakmengertian mereka ya. Saudara yang dirahmati Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengemban tanggung jawab perjuangan dan peperangan atau jihad di medan sanubari manusia yang tenggelam dalam fata morgana kejahiliahan dan pandangan-pandangan hidupnya yang diemban bobot bumi dan daya pikatnya yang dibelenggu dengan jerat-jerat syahwat, sampai pada satu titik apabila sanubari manusia ini telah mulai bersih di dalam lubuk hati sebagian sahabatnya dari endapan jahiliyah dan kehidupan materi, maka mulailah beliau mengarungi pertarungan lain di dalam medan yang lain. Jadi misi Nabi mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, untuk menuhankan Allah dengan sebenar-benarnya. Bahkan beliau ya, berbagai pertarungan yang silih berganti, pertarungan menghadapi musuh-musuh dakwah Allah yang selalu berkumpul membuat makar terhadap dakwah dan orang-orang yang beriman kepadanya. Musuh yang senantiasa berambisi untuk membunuh bibit-bibit suci dari tempat persemaiannya sebelum ia tumbuh dan menancapkan akarnya ke dalam tanah, sedangkan dahan-dahannya menjulang di angkasa menaungi daerah-daerah yang lain.
dan hampir belum tuntas menyelesaikan pertempuran-pertempuran di Jazirah Arab, bangsa Romawi pun sudah mempersiapkan diri dan bersiap-siap untuk bertindak kejam terhadap umat yang baru lahir ini dari tapal-tapal batasnya di bagian utara. Ya, ketika penaklukan Mekah, Islam sudah berjaya sebenarnya, tapi ada nih orang-orang Romawi nih, orang-orang ya orang Eropa lah ya, istilahnya gitu. Ya super power zaman dahulu itu kan, Romawi dan Persia. Ya. Dia yang akan mengganggu. Kemudian masih ada juga orang-orang munafik ya, yang seperti suku Gofatan, suku Gotan ya. Gitu. Mereka juga kuat gitu kan. Bahkan Nabi sampai juga was-was, terutama sahabat ya, sangat was-was sekali. Sehingga Nabi juga tidak bertegur sapa dengan istrinya selama kurang lebih 50 hari lah ya, kurang lebih ya. Tidak menggaulinya, tidak menegurnya, tidak menyapanya, tidak ya. Jadi sahabat juga menilai bahwa kemungkinan Nabi mentalaknya, padahal tidak ya. Nabi berpikir keras bagaimana membuat siasat agar sekutu mereka terpecah. Ternyata berhasil. Akhirnya suku Gotan istilahnya minta damai ya, menyerah. Nah, akhirnya ya dia masuk Islam. Di tengah seluruh perjalanan ini, pertarungan pertama yaitu pertarungan yang melawan Sanubari belum usai, sebab ia merupakan pertarungan abadi di mana setanlah yang menguasainya dan tidak pernah akan lengah sedikit pun dari usaha penyesatannya di dalam hati sanubari manusia. Setan yang menjaganya supaya orang jangan masuk Islam. Sampai kita nanti mau wafat juga digoda setan itu. Ya. Makanya kita berlindung kepada Allah ya, dari godaan setan. Apalagi pada saat kita mau wafat nanti ya, kita lemah itu. Kata setan yang menyerupai orang tua kita lah ya, untuk menyuruh kita kepada agama yang sesat. Dia bilang Nasrani itu bagus, Yahudi itu bagus, diridhoi Allah. Sehingga kita karena kita lemah, ya kita ikut, akhirnya kita jadi kafir. Wafatnya dalam keadaan kafir. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita tergelincir ya. Seperti Imam Ahmad. Pada saat dia mau wafat tuh syaitan memuji dia. Wahai Imam Ahmad, kau ini pengikutnya banyak sekali, Masya Allah, saya bangga, saya senang. Tapi Imam Ahmad tidak senang, dia tahu. Maka tangannya begini, hus, dia bilang gitu kan. Maksudnya pergilah. Begitu dia sadar, anaknya bertanya, tadi ayahku suruh mengucapkan la ilaha illallah, kenapa mengusir? Dia bilang, tidak, tadi aku ada setan menyerupai manusia yang mempengaruhi jiwaku agar aku bangga dengan begitu banyak pengikutku. Ternyata aku usir dia. Itu liciknya syaitan. Dia membuat kita terpesona sehingga kita jadi ujub. Karena dia dilindungi oleh Allah dan memang orang yang alim ya, dia nggak mau, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita juga berlindung kepada Allah ya, jangan sampai di akhir hayat kita kelak kita wafat dalam keadaan zalim kepada agama Allah. Karena mereka bisa menyerupai orang tua kita, atau menyerupai sahabat kita, atau menyerupai guru kita, mengatakan agama Nasrani bagus, agama Yahudi bagus, katanya gitu. Udah masuklah kamu agama ini. Begitu kalau masuk apat gitu kan. Nah, jadi kita masuk dalam keadaan musyrik. Ya, jadi sekali lagi sebab ia merupakan pertarungan abadi di mana setanlah yang menguasai dan tidak pernah akan lengah sedikit pun
dari usaha penyesatannya di dalam hati sanubari manusia. Sementara Nabi kita Muhammad SAW bangkit berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengurangi atau mengarungi pertarungan-pertarungan yang berkecamuk di ragam medannya di dalam kehidupan yang sederhana. Padahal dunia menyongsongnya dalam kesungguhan dan kerja keras, sedangkan orang-orang mukmin beristirahat di sekitarnya dengan naungan rasa aman dan ketentraman. Dalam kerja keras yang tiada henti, dalam kesabaran yang dipuji atas semua itu. Dalam sholat malam, misalnya ya, dalam qiyamul lail atau sholat malam. Dalam beribadah kepada Rabb-nya, dalam membaca Al-Quran, serta dalam meninggalkan kehidupan duniawi demi beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperingatkan kepadanya. Ini perkataan Sayyid Qutb dalam bukunya Fi Zilal Al-Quran bab 29 halaman 168 sampai dan 168 sampai dan 159. Saudaraku rahmat Allah, demikianlah beliau hidup dalam kancah pertempuran yang berkesinambungan tersebut selama kurun waktu lebih dari 20 tahun. Ya, kurang lebih 20 tahun, 23 tahun ya tepatnya. 11 tahun di Mekah dan 12 tahun di Madinah. Tidak ada satu urusan pun yang dapat menggoyahkan konsentrasinya dalam kurun waktu tersebut hingga akhirnya dakwah Islam berhasil tersebar di dalam lingkup yang sangat luas dan membuat akal terbingung-bingung karenanya. Jazirah Arab pun tunduk kepada dakwah Islam. Debu-debu jahiliyah sirna dari awang-awang. Debu-debu jahiliyah sirna dari awang-awangnya, dan akal manusia yang selama ini sakit ya. Jadi akal manusia yang selama ini sakit pun kembali menjadi sehat sehingga meninggalkan berhala, bahkan menghancurkannya. Suasana membahana dengan panji-panji tauhid. Terdengar kumandang azan untuk sholat 5 waktu, membelah angkasa alam semesta dari tengah gurun tandus yang telah dihidupkan kembali oleh iman yang baru. Para qori di utara dan selatan bertebaran membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menegakkan hukum Allah. Semua suku dan kabilah yang bertebaran bersatu, dan manusia keluar dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah saja. Tidak ada lagi perbedaan antara yang berkuasa dengan rakyat biasa. Tidak ada tuan dan budak, pemimpin dan yang dipimpin, yang zalim dan yang dianiaya, karena sesungguhnya semua manusia sama sebagai hamba Allah. Ya, kalau Islam berkuasa seperti itu. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dengan rakyatnya, sama di mata Allah. Sebagai contoh, kita pergi haji ya, mau pemimpin apapun dia pergi haji sama-sama, nggak sama, tidak pakai baju ya, pakai ihram saja itu. Sama kalau sholat juga, kalau dia datang belakangan ya belakang dia. Itulah Islam. Akhirnya Allah telah menghilangkan dari diri mereka fanatisme, kesukuan dan kebanggaan diri dengan leluhur mereka. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab atau kulit putih atas kulit hitam kecuali karena ketakwaannya. Semua manusia adalah keturunan Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah. Ya. Sedangkan kita berasal dari mani yang menjijikkan ya. Akhirnya juga kembali ke tanah juga, karena kita asalnya Adam dari tanah. Berkat dakwah ini ya, terwujudlah persatuan Arab
persatuan kemanusiaan dan keadilan sosial, serta kesejahteraan manusia dalam setiap urusan dan permasalahan dunia maupun akhirat, sehingga merubah perjalanan waktu dan wajah bumi ini. Garis sejarah pun menjadi lurus, serta akal manusia menjadi berubah. Sebelum adanya dakwah Islam ini, dunia terkurung dalam spirit jahiliyah atau kebodohan, ya. Sanubarinya telah membusuk, ruhnya telah basi, dan nilai-nilai moral dan etika luhur pun telah timpang, sehingga alam diselimuti oleh kezaliman dan perbudakan, dikeroyok oleh gelombang kemewahan, keji, dan norma-norma yang buruk. Ia diliputi oleh gumpalan-gumpalan kekufuran, kesesatan, dan kegelapan, sekalipun agama-agama samawi saat itu masih ada, yaitu agama-agama samawi yang telah dinodai penyelewengan, disusupi berbagai kelemahan, dan telah kehilangan keseimbangan jiwa, serta ditempati oleh ritual-ritual beku yang tidak mempunyai ruh dan kehidupan. Ya, masih ada ya, sedikit-sedikit lah, tapi mayoritas manusia sudah menyembah Allah. Tatkala dakwah Islam bangkit memainkan peranannya dalam kehidupan masyarakat, maka jiwa manusia menjadi suci, bersih dari segala angan-angan dan khurafat, bersih dari perbudakan dan penghambaan kepada selain Allah, bersih dari kehancuran dan kebusukan, serta suci dari kotoran dan kebejatan. Komunitas manusia bersih dari kezaliman dan keangkuhan, terbebas dari perpecahan dan kebinasaan, bersih dari perbedaan strata sosial, dari kelaliman para penguasa, serta dari tipu daya para dukun atau paranormal. Dakwah Islam berhasil membangun dunia di atas pondasi kesucian diri, kebersihan, nilai-nilai positif dan konstruktif, kebebasan dan reformasi, pengetahuan dan keyakinan, rasa percaya diri, keimanan, keadilan, dan kehormatan. Demikian juga di atas pondasi kerja keras yang tiada henti untuk mengembannya atau untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf kehidupan, serta memberikan hak kepada masing-masing yang berhak memilikinya. Ya, ini masih perkataan Sayyid Qutb, ya. Berkat perkembangan ini, Jazirah Arab benar-benar mengalami kebangkitan yang diberkahi Allah, sesuatu kebangkitan yang belum pernah dijumpai sepertinya semenjak munculnya segala bentuk pembangunan dan sejarahnya. Belum pernah terjadi gemerlap seperti gemerlapnya ia pada masa-masa yang unik di sepanjang usianya. Nah, itu sekilas rahasia dakwah dan pengaruhnya terhadap perkembangan peradaban dunia. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya atau poin berikutnya, haji wada Rasulullah SAW atau haji perpisahan. Ya, setelah rampung sudah aktivitas dakwah dan penyampaian risalah dan pembentukan masyarakat baru berdasarkan pada penetapan uluhiyah, ya, uluhiyah itu peribadatan, ya. Peribadatan hanya tujuan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau rububiyah semua orang berhasil, ya, termasuk orang kafir pun kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Itu tauhid rububiyah, ya. Tapi begitu tauhid uluhiyah banyak orang yang gagal, karena banyak penyembahan kepada selain Allah, banyak peribadatan kepada selain Allah. Jadi masyarakat baru itu berdasarkan pada penetapan uluhiyah, ya, peribadatan hanya kepada Allah saja semata, ya. Dan
penapian peribadahan kepada selainnya berdasarkan pada kerasulan risalah Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah sudah ada bisikan rahasia yang terbetik di hati Rasulullah SAW, memberitahukan kepada beliau bahwa keberadaannya di dunia ini sudah hampir berakhir. Sehingga ketika beliau mengutus Mu'az ke Yaman tahun 10 Hijriah, beliau berkata kepadanya, "Hai Mu'az, kamu sepertinya tidak akan menjumpaiku lagi selepas tahun ini. Dan sepertinya engkau akan melihat masjidku ini," maksudnya Masjid Nabawi ya, "dan kuburanku ini." Lalu Mu'az menangis, khawatir akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana gak sedih ya? Dia khawatir tidak bertemu lagi setelah diutus ke Yaman. Allah telah berkehendak untuk memperlihatkan kepada Rasulnya buah hasil dakwahnya yang mana beliau menanggung dan merasakan berbagai corak kesusahan selama 20 sekian tahun lebih di dalam menelusuri jalan perjuangannya. Beliau berkumpul dengan setiap orang dari kabilah Arab dan para utusannya di pinggiran kota Mekah, lalu mereka belajar kepada beliau ajaran-ajaran syariat agama dan hukum-hukumnya. Beliau pun mengambil kesaksian dari mereka bahwa beliau benar-benar telah menunaikan amanah dan menyampaikan risalah serta nasihat pada umatnya. Saudaraku rahmati Allah, Nabi Muhammad SAW mengumumkan keinginannya untuk menunaikan haji yang mabrur, disaksikan para malaikat. Ya. Hingga banyak orang yang datang ke Madinah, semuanya berharap dapat menunaikannya bersama Rasulullah Sallallahu. Ini ada dalam riwayat Muslim dari Jabir di bab Hajjah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bab 1 halaman 394. Pada hari Sabtu 4 hari terakhir dari Dzulqa'dah, Rasulullah SAW bersiap-siap untuk berangkat. Beliau menyisir rambutnya dan memberinya minyak serta memakai sarung dan selendang. Ya, ini bisa dilihat atau untuk lebih diteliti lagi mengenai hal ini silahkan lihat di Fathul Bari halaman 104. Pakaian ihram ya, pakaian ihram dan memberi tanda hewan kurbannya. Rasulullah SAW berangkat setelah sholat zuhur sehingga kita sampai di Zulhulaifah yang sekarang namanya Bir Ali ya. Sebelum itu tempat mikot ya. Itu kalau yang dari Madinah. Sebelum sholat asar, lalu sholat asar 2 rakaat dan bermalam di sana hingga pagi hari. Keesokan harinya beliau berkata kepada para sahabatnya, "Telah datang kepadaku malam ini utusan dari Rabbku yang berfirman, sholatlah kamu di lembah yang berkah ini dan ucapkan niat umroh di dalam haji." Ya. Umroh dalam haji ya. Ini hajinya Nabi, haji kiron ya, karena digabung antara umroh dan haji. Kalau Indonesia biasanya tamattu ya. Kalau tamattu umroh dulu baru haji. Kalau kiron digabung antara haji dan matu jadi satu, antara haji dan umroh. Saudaraku rahmati Allah, sebelum sholat zuhur beliau mandi terlebih dahulu untuk berikhram.
Kemudian Aisyah mengusapkan ke seluruh tubuh dan kepala beliau minyak wangi dengan tangannya. Dan minyak wangi misik atau kasturi, sehingga kilauan minyak wangi itu terlihat di belahan rambut dan pada jenggot beliau. Beliau membiarkan itu dan tidak mencucinya. Kemudian beliau memakai sarung dan selendang atau kain ihram tadi ya, kain ihram, dan sholat zuhur 2 rakaat. Beliau mengucapkan niat haji dan umroh, kemudian bertalbiyah untuk haji dan umroh di tempat sholatnya. Dan beliau menggabungkan niat haji dan umroh yang dikenal dengan haji kiron. Lalu beliau keluar dan menunggangi al-qaswa ya, atau unta beliau ya, sambil mengucapkan talbiyah dan bertalbiyah lagi ketika sampai di padang Sahara ya, sembari jalan bertalbiyah ya. Tuh, ini juga merupakan dalil ya, haji kiron ya. Kiron kalau Indonesia biasanya hajinya tamattu ya, yang dilakukan niat umroh dulu baru nanti haji gitu. Ini namanya haji tamattu. Nabi ini haji kiron, dia gabung antara niat umroh dan hajinya. Tapi kata Nabi yang terbaik itu ya haji tamattu ya. Jadi sebelum berniat, sebelum sholat dia mandi dulu, mandi kemudian wudu, kemudian pakai minyak wangi, boleh itu ya. Yang pakai kan istrinya. Dia tidak. Di sini juga dalil juga bahwa bersentuhan dengan istri ya tanpa ada syahwat nggak masalah, nggak batal wudu. Nah, Nabi juga waktu sholat memegang kaki Aisyah, ya kan. Waktu puasa juga mencumbu Aisyah, tapi bukan cumbu nafsu ya, cumbu kasih sayang. Beliau meneruskan perjalanan sampai mendekati Mekah, lalu bermalam di Zultuwa. Beliau memasuki Mekah setelah menunaikan sholat subuh dan mandi di pagi hari pada hari Ahad. Ini lagi dia boleh, tapi tidak boleh pakai minyak wangi lagi ya. Minyak wangi itu bukan di pakaian ya, di badan, di muka, di kepala, nggak boleh di pakaian tidak boleh ada minyak wanginya. Tanggal 4 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, beliau menempuh perjalanan ini selama 8 hari, yaitu satu jarak tempuh yang sedang menengah. Tatkala memasuki Masjidil Haram, beliau langsung melaksanakan tawaf mengitari Ka'bah, kemudian bersa'i di antara Safa dan Marwah dan tidak bertahalul sebab beliau berniat haji kiron, melaksanakan umroh dan haji sekaligus, dan membawa hewan kurban. Lalu singgah di dataran tinggi Mekah di sekitar Al-Hujun dan tinggal di sana. Beliau tidak kembali melakukan tawaf kecuali tawaf haji. Jadi mereka setelah ini tidak bertahalul ya. Setelah dia melempar jumroh. Beliau memerintahkan kepada para sahabat yang tidak membawa hewan kurban untuk menjadikan ihramnya sebagai ihram umroh saja, dengan cara melakukan tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian bertahalul secara penuh, mencukur habis dan memendekkan rambut kepalanya. Akan tetapi mereka ragu hingga Rasulullah SAW bersabda, andai aku tidak terlanjur begini, atau berniat haji kiron maksudnya ya, dan andai aku tidak membawa hewan kurban, niscaya aku bertahalul. Maka bertahalullah mereka yang tidak membawa hewan kurban. Mereka mendengar perintah Rasulullah SAW dan menaatinya. Di hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah,
beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sana di Mina ya. 1 harian berarti ya. Pada pagi harinya beliau menetap sebentar sampai matahari terbit. Ya, pada pagi harinya beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namira. Beliau pun singgah di situ hingga ketika matahari telah condong ke arah barat, beliau memerintahkan agar Al-Qaswa, untanya maksudnya, dihadirkan kepada beliau lalu mendatangi dataran rendah pada lembah dengan mengendarai Al-Qaswa-nya tersebut. Di perut lembah itu sekitar 124.000 sampai dengan 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan khutbah agungnya sebagai berikut. Jadi Rasulullah ke Mina ya, sholat 5 waktu di situ, asar, zuhur, sampai maghrib, isya dan subuh ya. Pada harinya beliau menetap sebentar ya sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda yang sudah dipasang di Namira ya. Ya, untuk manasik haji ini lebih ringkas ya, nanti akan saya coba jelaskan juga di kitab yang khusus ya. Di khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam ya, wahai sekalian manusia, dengarlah perkataanku ini, karena sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini di tempat wukuf seperti ini selama-lamanya. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian terlindungi dan mulia seperti kemuliaan hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah segala sesuatu dari masalah jahiliyah sudah terinjak hina di bawah kakiku. Darah jahiliyah sudah tidak berlaku, dan sesungguhnya darah pertama yang aku jatuhkan dari darah kita adalah darah ibu Robi'ah bin Al-Haris. Dia disusui di Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh Uzail. Riba jahiliyah sudah tidak berlaku. Riba jahiliyah sudah tidak berlaku lagi. Dan riba kalian pertama yang aku hilangkan dari kita adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib, karena semua itu sudah tidak berlaku. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah perempuan, karena kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah dan kalian menghantalkan kemaluan, maksudnya kehormatan mereka dengan kalimatullah, kalimat syahadat ya. Kewajiban mereka terhadap kalian adalah mereka tidak memberi kesempatan tinggal di tempatmu kepada seorang yang tidak kalian suka. Jika mereka berbuat demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan ya. Jadi kalau istrinya nggak benar boleh ya pukul, tapi tidak membahayakan. Sedangkan kewajiban kalian terhadap mereka adalah memberi nafkah dan pakaian yang layak. Dan sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Hadisnya sahih riwayat Muslim ya, di bab hajjah an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku, tidak pula umat baru setelah kalian. Maka sembahlah Rob Allah pencipta. Kalian sholatlah 5 waktu. Berpuasalah pada bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta kalian dengan yang lapang dada. Berhajilah ke rumah Rob kalian dan patuhilah pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya kalian masuk surga Rob kalian. Dan kalian akan ditanyai tentangku, maka apa yang akan kalian katakan? Kan? Dia akan ditanya tentang Nabi. Kalau kita yang melakukan bid'ah, bahaya ya. Mereka menyahut, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan menunaikan serta memberi nasihat. Kemudian beliau berkata seraya mengangkat jari telunjuknya ke atas dan mengarahkannya kepada orang-orang. Ya Allah, saksikanlah. Beliau mengulanginya 3 kali. Ya, ini dalam hadis Muslim ya. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Adapun orang-orang yang bertugas sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW di hadapan orang-orang saat beliau di Arafah adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Saudaraku dirahmati Allah, selang beberapa waktu setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, turunlah firman pada beliau dari Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Ini menjelang wafat nih ya. Turun surat Al-Maidah ayat ketiga ya. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini merupakan ayat terakhir bahwa Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Wa atmantu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi Islam tuh Allah ridho. Selain Islam Allah enggak ridho. Jadi yang diakui, yang diterima itu adalah Islam, yang dipahami oleh para sahabat. Bukan ahlu bid'ah ya. Inilah ayat terakhir ya. Coba dilihat di tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian setelah turun ayat ini, Umar menangis ketika mendengar ayat ini. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar? Aku menangis karena sebelum ini kita senantiasa mendapatkan tambahan ajaran, maksudnya ya, ilmu dalam agama kita. Adapun setelah sempurna, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali akan berkurang ya. Benar ternyata. Di banyak setelah ini agama ini sempurna, enggak ada lagi penambahan, malah kurang. Bid'ah banyak ya. Ya, ini ayat ini turun luar biasa nih ya. Orang Yahudi bertanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, katanya, kalau saja ayat tersebut turun di dalam kitabku, akan kurayakan setiap saat, katanya. Kata Umar, ayat apa ini? Kemudian dibaca oleh orang Yahudi tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Oh, kata Umar, aku tahu tuh turunnya pada saat Haji Wada Rasulullah SAW. Dan kami rayakan itu setiap Jumat, setiap pekan. Gitu. Karena turunnya di hari Jumat.
haji terakhir Nabi gitu. Ya, lanjutkan. Nabi SAW bertanya, kemudian jawabnya, kamu benar, kata Nabi. Ya, SAW. Setelah khutbah ini, Bilal mengumandangkan azan dan iqamah, sedangkan Rasulullah SAW menjadi imam sholat zuhur bersama seluruh jamaah. Kemudian Bilal beriqamat lagi dan Rasulullah SAW pun melakukan sholat asar. Jadi dijama' ya. Beliau tidak sholat apapun di antara dua sholat itu. Kemudian beliau menungganginya untanya hingga sampai di tempat wukuf dan menjadikan perut untanya menempel pasir dan tali kekangnya di depan beliau. Lalu beliau menghadap kiblat dan terus wukuf sampai matahari terbenam dan mega kuning sedikit berkurang serta matahari benar-benar hilang. Beliau pun membonceng Usamah dan bertolak hingga tiba di Musdalifah. Ya, dari Arafah ke Musdalifah. Lalu sholat maghrib dan isya di sana dengan satu azan dan dua iqamah. Jamak takhir ya, dan tidak sholat sunnah di antara keduanya. Beliau istirahat sampai fajar menyingsing. Kemudian sholat subuh ketika jelas datang waktu subuh dengan satu azan dan satu iqamah. Setelah itu beliau menunggangi ontanya sampai tiba di Al-Masya'ar Al-Haram dan menghadap kiblat lalu berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengesahkan Allah. Beliau terus berdiri sampai benar-benar terang. Sebelum matahari terbit, beliau bertolak dari Musdalifah menuju Mina sambil membonceng ya, dari Musdalifah menuju Mina sambil membonceng Al-Fadl bin Abbas pamannya ya, hingga sampai di tengah-tengah lembah dataran rendah ya. Muhasir lalu bergerak maju sedikit lalu menempuh jalan tengah yang keluar menuju tempat Jumrah Al-Kubra ya, menempat Jumrah hingga sampai di tempat Jumrah dekat sebuah pohon. Inilah yang dinamakan Jumrah Al-Kubra, di mana dahulu kala terdapat sebuah pohon namun sekarang disebut Jumrah Al-Aqobah atau Jumrah Al-Ula. Yang pertama maksudnya ya. Kemudian beliau melemparnya dengan 7 buah batu kerikil sambil bertakbir. Setiap satu lemparan beliau melemparkannya dari perut lembah lalu berpaling menuju tempat penyembelihan dan menyembelih 63 ekor hewan kurban dengan tangannya sendiri. Kemudian diserahkan kepada Ali bin Abu Thalib hingga Ali menyembelih sisanya yang berjumlah 37 ekor. Ya, ada 100 ekor semuanya ya. Jadi semuanya berjumlah 100 ekor. Dia maksudnya Ali menyertai beliau dalam ritual ini. Rasulullah SAW pun memerintahkannya agar menjadikan 2-5 potong untuk setiap ekornya. Lalu diletakkan di kuali dan dimasak. Kemudian mereka berdua makan daging tersebut dan minum air kuahnya. Jadi satu kambing cuma 9 potong ya. Gede-gede berarti. Saudaraku dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW menunggangi kudanya bertolak menuju Baitullah ya maksudnya Ka'bah untuk tawaf ibadah. Beliau sholat zuhur di Mekah dan mendatangi Bani Abdul Muthalib yang sedang memberi minum air Zam-Zam sambil bersabda, "Tariklah wahai Bani Abdul Muthalib, kalau saja tidak ada orang yang akan menguasai pemberian minum tersebut atas kalian, niscaya aku menariknya bersama kalian." Lalu mereka memberikan
seember air kepada beliau dan beliau pun meminumnya. Hadisnya sahih riwayat Muslim dari Jabir di bab haji Rasulullah SAW. Pada waktu duha, hari sudah mulai siang pada hari raya kurban ini, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah SAW berpidato di atas punggung bagal. Ya, pada waktu duha ya, Nabi atau udah menjelang siang ya. Pada hari kurban ini, tepatnya di tanggal 10 ya, tanggal 10 Zulhijjah, Rasulullah SAW berpidato di atas punggung bagal, atau bagal ini peranakan kuda dan keledai ya, yang berwarna kelabu, sedangkan Ali menjadi penyambung lidahnya, dan para jemaah saat itu ada yang berdiri dan ada pula yang duduk. Hadisnya riwayat Abu Daud di bab pada waktu Rasulullah berkhutbah di hari nahar, hari penyembelihan maksudnya. Beliau menyampaikan kembali apa yang pernah beliau sampaikan kemarin, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain ya, Asy-Syaikhain ya, maksudnya Asy-Syaikhain ini ya Muslim dan Bukhari ya. Dari Abu Bakarah, Rasulullah SAW menyampaikan pidatonya kepada kami pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Ini sebagai berikut: sesungguhnya masa telah berputar seperti keadaan di waktu diciptakannya langit-langit dan bumi. Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, 4 diantaranya bulan suci, al-ashhur al-haram, 3 bulan secara berturutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan Rajab ya, terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itu bulan-bulan haram ya, 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu berurutan ya. Kemudian di bulan Rajab juga ya, dia tidak berurutan, dia di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dia bertanya, bulan apakah ini sekarang? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau diam sehingga kami mengira bahwa beliau akan memberi nama yang lain. Bukankah sekarang bulan Zulhijjah? Kata beliau. Betul, jawab kami. Beliau bertanya, negeri apakah ini? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, jawab kami. Kemudian beliau terdiam sehingga kami mengira bahwa beliau akan memberi nama yang lain. Lalu berkata, bukankah ini kota Mekah? Benar, jawab kami. Dia bertanya lagi, lalu hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau berdiam sehingga kami mengira juga dia akan memberi nama yang lain. Lalu beliau berkata, bukankah ini hari nahar? Hari penyembelihan kurban ya. Benar, jawab kami. Beliau berkata, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan kalian adalah suci dan mulia seperti suci dan mulianya hari kalian ini. Di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini kalian akan menjumpai pencipta kalian dan ditanyai tentang amal perbuatan kalian. Ketahuilah, jangan sekali-kali sepeninggalku nanti kalian kembali dalam kesesatan di mana kalian saling bunuh-membunuh. Ketahuilah, bukankah telah aku sampaikan ini semua? Maka jawab ada jemaah, benar, jawab para jemaah ya. Beliau berkata, ya Allah, saksikanlah ya, saksikanlah ini, kata Nabi ya. Maka hendaklah orang yang hadir supaya memberitahukan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi orang yang dikasih tahu lebih paham dari yang memberitahu. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita punya hadis yang sahih, bisa sampaikan kepada orang lain. Bisa jadi mereka lebih tahu daripada kita. Kita cuma hafal doang, tahu, tapi nggak tahu maksud hadis itu, atau kurang paham. Gitu. Nah, ini dalilnya. Sampaikan ucapan Nabi
Bisa saja orang yang disampaikan itu lebih tahu dari yang menyampaikan. Dalam riwayat lain, beliau SAW berkata dalam pidatonya, ketahuilah, tidak seorang pun yang berbuat dosa kecuali berakibat pada dirinya sendiri. Ketahuilah, hendaknya seorang tidak berbuat dosa terhadap anaknya dan tidak pula anak berbuat dosa terhadap orang tuanya. Ketahuilah pula bahwasanya setan telah putus asa akan disembah di negeri kita untuk selama-lamanya. Akan tetapi dia akan dipatuhi di dalam amal baik kalian yang kalian sepelekan, maka ia pun puas dengan hal ini. Hadis ya, Tirmizi bab 2 halaman 38 sampai 135. Ibnu Majah di dalam kitab haji ya, Miska al Masobih ya. Gitu. Jadi jangan berbuat dosa pada orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya. Gitu. Ya, setan sudah putus asa ya. Beliau menghabiskan hari tasyrik ya, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah di Mina untuk menunaikan manasik haji, melempar jumroh, mengajarkan ajaran-ajaran Islam, berzikir kepada Allah, serta menegakkan sunnah-sunnah suci dari ajaran Nabi Ibrahim. Beliau menghapus sisa-sisa kesyirikan dan panji-panji. Beliau juga berkhutbah pada salah satu hari dari hari-hari tasyrik ini. Telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dari riwayat Sarra binti Nabhan, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah kepada kami pada hari Ar-Ru'us atau hari-hari tasyrik ya, dan berkata, bukankah ini pertengahan hari tasyrik? Hadis riwayat Abu Daud. Pada hari Rasulullah SAW berkhutbah di Mina. Khutbah beliau pada hari itu seperti khutbahnya di hari Nahar, hari Idul Adha ya. Dan berlangsung setelah turunnya surat An-Nasr. Pada hari An-Nafas ya, pada hari An-Nafar As-Sani, artinya Nafar Sani ya, 3 hari ya. Nafar Sani 3 hari, kalau nafar awal itu 2 hari, yaitu tanggal 13 Zulhijjah ya. Rasulullah SAW pergi meninggalkan Mina dan singgah di kaki gunung perkampungan Bani Kinana, kawasan Al-Abtah, kawasan berpasir dan berkerikil di Mekah. Beliau menginap selama sehari semalam dan sholat zuhur, maghrib dan isya di sana. Lalu beliau tidur sejenak, kemudian meneruskan perjalanan ke Ka'bah dan melakukan tawaf wada. Beliau juga memerintahkan hal tersebut kepada para sahabatnya. Tatkala selesai menunaikan semua ritual manasik haji, beliau menghimbau untuk kembali ke Madinah. Tujuannya bukan untuk mengambil sedikit waktu beristirahat, tetapi demi memulai kembali perjuangan dan kerja keras dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke poin berikutnya, pengiriman delegasi dan pasukan khusus terakhir ya. Ini untuk menjawab kesombongan Imperium Romawi ya, yang telah membuatnya enggan mengakui hak hidup bangsa lain, bahkan mendorongnya untuk membunuh para pengikutnya yang berani masuk agama Islam, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Parwah bin Amr al-Judzami, seorang penguasa atas daerah Ma'an yang masih berada di bawah kekuasaan Romawi. Melihat kecongkakan dan kesombongan orang-orang Romawi ini ya, Rasulullah SAW mempersiapkan bala tentara yang cukup besar
tepat pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah dan mengangkat Usamah bin Zaid bin Harithah sebagai panglimanya. Beliau memerintahkannya untuk menjelajahi perbatasan-perbatasan Balqa dan Darawain, ya, dataran Balqa, ya, perbatasan Balqa dan Darawim, sebuah wilayah di Palestina, dengan tujuan menimbulkan rasa takut kepada bangsa Romawi dan mengembalikan kepercayaan diri pada setiap hati orang Arab yang menetap di perbatasan, sehingga tidak ada seorang pun yang beranggapan bahwa kecongkakan gereja Romawi itu tidak ada yang memberinya sanksi, dan bahwa masuk Islam hanya akan mengantarkan orang kepada kematian belaka. Kata beliau, ya, kata mereka, ya. Orang-orang atau para sahabat mulai kasakusuk berbicara tentang panglima perang tersebut karena umurnya yang masih relatif muda, sehingga menyebabkan mereka enggan ikut serta di bawah komandonya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mencela kepemimpinannya, maka sesungguhnya kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, ayahnya benar-benar tercipta untuk memimpin dan benar-benar orang yang paling aku cintai, sedangkan dia, Usamah maksudnya, adalah orang yang paling aku cintai setelah ayahnya Usamah, ya." Sahih Bukhari dalam bab Nabi SAW mengutus Usamah. Mendengar ucapan beliau, para sahabat dengan penuh ketundukan mendukung kepemimpinan Usamah dan bergabung di bawah pasukannya, sehingga mereka keluar bersama dan singgah di Al-Jurf yang berjarak 1 parsak, lebih kurang 8 km, ya, dari Madinah. Namun kemudian mereka dikejutkan oleh berita yang menyedihkan, yaitu tentang jatuh sakitnya Rasulullah SAW, yang menyebabkan mereka terpaksa menunggu kepastian berita sampai mereka mengetahui apa yang menjadi keputusan Allah terhadap diri beliau SAW. Dan Allah memang telah menakdirkan bahwa pasukan ini adalah utusan perang pertama yang direalisasikan pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi setelah Rasul wafat diganti oleh Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi setelah ini kita akan coba ulas, ya, tentang khulafaur rasyidin itu, ya, ada 4, ya. Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Ali. Ya, ini saja, ya, yang bisa saya sampaikan dalam bab 44 ini, ya, tentang sejarah keberhasilan dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia, ya, sehingga bisa berhasil berdakwah dengan mudah, bahkan menaklukkan dunia, ya. Romawi itu takluk nanti, ya, di zaman yang Umar, ya. Nanti kita akan bahas itu setelah selesainya kitab ini, ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semua. Tentunya apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum, ya. Kita selalu istiqomah menuntut ilmu, ya, dan bukan cuma menuntut, ya, tentu mengamalkan dan mendakwakannya, ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.